kesurupan. Padahal sebelumnya saya nggak pernah kesurupan. Ada dua hal yang membuat kamu sering kesurupan. Yang pertama, mata batin kamu memang terbuka. Yang kedua, ada orang yang sengaja mengerjai kamu dan mengguna-gunai kamu. Orang itu memang sengaja mengguna-gunai kamu supaya kamu menggunakan semua harta dan kekayaan kamu untuk berobat, sehingga kamu jatuh melarat karena memang tidak suka kamu dengan suami kamu. Mbah. Putih, genderuwo itu milik Mbah. Bisa diatur. Putih, tenang aja. Aku sudah mengambil pedang yang menjaganya. Dan sekarang tidak ada yang menjaga dia lagi. Putih? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Cerita sama aku. Ada apa? Guru spiritualku ingin melecehkanku, Mas. Dia juga punya kodam genderuwo yang sangat seram. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu kamu jangan pernah datang lagi ke sana, ya? Kamu kenapa? Gimana ini, Mas? Udah nggak ada lagi yang menjaga aku, Mas. Gimana kalau orang ingin menggangguku? Kamu tenang ya. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Kamu jangan khawatir. Udah, kamu tenang. Teror Uti buat dia seperti orang gila. Baiklah. Jangan, 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 pergi, tolongin saya, tolong. Lihat aja Uti, sebentar lagi kamu akan diusir dari kampung ini. Tolong pergi, tolong. Kamu kenapa teriak-teriak? Ini teh malam, Ti. Tahu, kamu kayak orang stres aja. Dia menggangguku. Tolongin saya, tolong. Mana nggak ada siapa-siapa di sana kok nakut-nakutin aja kamu. Dasar aneh kamu, Ti. Bapak-bapak, ibu-ibu, si Uti ini yang udah biasa selalu bikin ribut. Saya aja pernah nggak tidur gara-gara dia teriak-teriak. Maafin saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Benar saya nggak bermaksud bikin ribut, tapi saya diganggu sama. Alah, udahlah kamu nggak usah banyak alasan. Mendingan sekarang kita laporin aja dia ke kantor polisi. Kan gitu selalu bikin onar di ribut kampung kita. Jangan Sari. laporin saya ke polisi, tolong. Kamu tuh apa-apaan sih? Putih ini sedang sakit, butuh pertolongan. Bukannya malah diancam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong maafin Uti ya. Dia sedang sakit. Saya mohon pengertiannya. Mas Pais, kalau istri Mas Pais nggak mau dibawa ke kantor polisi, makanya jagain yang bener. Iya. Iya mas, jagain istri yang benar. Jangan teriak-teriakan lagi. Mengganggu tahu nggak mas? Iya. Ya, betul. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Aku akan buat kamu bertekuk lutut sama aku. Lihat aja, Faiz. Apa yang bisa aku lakukan sama kamu? Bulu perindu ini akan membuat kamu bertekuk lutut padaku, Mas Faiz. Sari? Ngapain kamu di sini? Hah? Mas Faiz, jangan buru-buru dong, Mas. Tunggu sebentar, Mas. Ini loh. Sari, kamu
ngapain ada di sini kok tumben? Aku mau jemput Mas Faiz. Dan sepertinya Mas Faiz juga nggak tertarik sama bekal buatan kamu itu. Iya kan, Mas? Mas, ini loh bekal makan siang Mas Faiz sudah aku siapin. Nih. Uti, aku udah nggak mau lagi hidup sama kamu. Tiba-tiba saya sakit perut. Ya udah kalau kayak gitu kita bawa ke rumah sakit aja, Bu. Dengan berat hati, saya harus mengatakan hal ini. Aku sakit apa, Dok? Kamu menderita kanker rahim. Aku terkena kanker rahim, Dok. Terus gimana caranya, Dok? Gimana caranya biar aku bisa sembuh, Dok? Maaf, rahim kamu harus diangkat. Sari, kamu yang sabar ya. Aku yakin semua kejadian yang kamu alamin ini pasti ada hikmahnya. Kalian gak usah sok peduli sama aku. Kita sayang sama kamu. Bohong kamu. Kalau kamu seneng kan? Kamu seneng kan aku sakit? Sayang, kamu mau kemana? Aku anter ya. Ada orang yang minta ngurut lagi, jadi sekarang aku mau ke rumahnya. Oh, Pergi dulu ya, Mas ya. ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu kenapa kayak gitu? Sayang, lepas tangan, lepas. Kamu kenapa sih? Ini kenapa sih? Apa? Oh, ini sarung tangannya. Ini sarung tangannya. Lepas. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Aku nggak ngeliat apa-apa loh dari tadi. Kenapa sosok itu masih terus mengikutiku, Mas? Kamu mau ya berobat sama Uti? Uti sudah banyak menyembuhkan orang. Enggak, Bu. Enggak. Saya nggak studi, Bu. Diobatin sama Uti, Bu. Sampai mati juga aku nggak studi, Bu. Ibu, perasaan Bu. Salah kamu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Sari? Ada sosok setan yang mengganggu Sari, Mas. Setan? Aku ibu sama Sari, Uti. Aku nggak mau ditolong sama dia, Bu. Bu. Ayo, saya usahakan. Ya, jangan, Ibu. Ibu tenang ya, Bu. Sekarang kondisi Sari udah baik-baik aja. Semoga nanti setelah dia bangun besok, dia bisa lebih membaik lagi. Makasih. Permisi ya, Bu. Iya. Mas, motornya kenapa lagi? Gak tahu nih, kayaknya mogok. Mogok. Assalamualaikum, Pak. Sudah sampai di mana? Ini sebentar lagi sampai, kami sudah dekat. Tolong segera kemari ya. Iya, Pak. Aku jalan duluan aja ya. Orangnya udah nungguin. Udah tuh, kamu hati-hati ya. Ya. Kamu tidak bisa lari lagi, Uti. Apa salah saya, Guru? Karena aku membencimu, Uti. Kamu dulu menolakku. Serang dia! Jangan khawatir. Sekarang dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Ti? Mas. Kita harus pergi dari sini, Mas. Ayo. Iya. Sari, Uti. Sari, kamu tenang ya, Sari. Istighfar. Sari. Aku gak akan sembuh lagi kan, Uti? Sari, kamu tenang ya, Sari. Kamu jangan ngomong begitu. Aku akan bantuin kamu berobat. Kamu pasti sembuh. Maafin aku ya, Ti. Aku selama ini selalu jahat sama kamu.
Padahal kamu orang yang paling baik dan tulus. Sari, kamu jangan ngomong gitu ya. Aku udah maafin kamu apapun perbuatan kamu selama ini. Pokoknya kamu harus sembuh. Ini karena buat aku, Ti. Aku, Ti. Sari, Sari, Sari. Setelah saya mendekatkan diri kepada Allah, hidup saya lebih tenang dan saya tidak lagi melihat sosok-sosok makhluk yang aneh-aneh di sekitar saya. Dan saya sadar beribadah itu harus lurus karena Allah, bukan karena hal yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa mengurut karena Allah dan saya berjanji akan menolong sesama.